Saat ini warga Jakarta tengah mengkaji kira-kira program mana yang layaknya akan mereka tagih nanti janjinya. Karena program-program yang dijanjikan oleh para cagup ini adalah gratis-gratis. Di antaranya seperti ada program nanti LRT, MRT gratis, kemudian coworking space gratis, kopi gratis, sekolah gratis. Nah, kita simak informasinya untuk Anda. Program gratis paslon mana yang kemudian mampu menarik minat warga Jakarta? Karena ada banyak program gratis yang ditawarkan. Untuk itu kita akan undang semua juru bicara dari para ketiga paslon ini untuk memaparkan kepada Anda pemirsa khususnya warga Jakarta program-program gratis apa saja. Barangkali ada yang belum tersebutkan, bisa disebutkan nanti di pagi hari ini. Sudah hadir di studio, kita perkenalkan di sebelah kanan saya ada Bang Ciko Hakim, juru bicara dari Pramono Rano. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi Alvan. Ada juga Mas Juanda selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Mas Juanda. Selamat pagi. Mas Juanda. Melalui sambungan Zoom sudah hadir Bu Siti Fadla Supari, Ketua Tim Pemenangan Darmakun. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Selamat pagi. Lalu juga ada Pak Jehan Syah Siregar selaku pakar kebijakan publik pada hari ini. Selamat pagi Pak Jehan Syah. Selamat pagi. Baik. Kita awali dulu dari yang di studio ya, Bapak Ibu ya. Saya ingin ke Mas Juanda. Kalau saya catat, RK Suswono memberikan program gratis ini untuk coworking space gratis, lalu ada sekolah gratis ya kalau tidak salah. Betul. Rumah vertikal gratis nggak ada? Oh belum. Enggak. Silakan. Hunian terjangkau. Oh, hunian terjangkau. Tetap bayar tapi ya? Harganya ya terjangkau ya. Jadi program gratisnya hanya dua ini atau ada program lain? Ada. Jadi program gratis kita yang pertama tentu kan prinsipnya begini, pemerintah tuh harus hadir mengatasi masalah masyarakat. Berdasarkan survei masalah masyarakat hari ini kan masalah ekonomi Mas, daya beli. Nah untuk gimana cara kita membantu peningkatan daya beli dan ekonomi ini selain meningkatkan pendapatan tentu mengurangi biaya. Nah biaya mendasar seperti transportasi, pendidikan itu wajib harus dihadirkan. Nah kami akan pertama melanjutkan semua bantuan-bantuan yang ada 6 kartu Mas. Ada KJP Plus, KJMU mahasiswa, kartu lansia, kartu anak, kartu pekerja, itu akan kami lanjutkan. Tetap ada. Ya, program Pak Anies, Pak Ahok. Tapi kita tambahkan, ada kartu anak yatim, ada juga kartu untuk pengelola rumah ibadah ya, itu yang kita tambahkan. Juga sekolah gratis itu jadi program unggulan juga, karena apa? Karena memang sebetulnya sudah terjadi MOU dari DPRD kan, dengan Disdik bahwa memang ke depan sekolah akan dibuat gratis untuk negeri dan swasta tertentu, swasta yang bukan golongan elit lah. Untuk swasta yang menengah bawah itu kita akan gratiskan karena itu memang kewajiban negara untuk
memberikan fasilitas sekolah Dan gratis. anggaran ada gitu ya? Anggaran tentu sudah dihitung karena sudah terjadi kesepakatan kan antara Dewan dengan Disdik. Artinya Baik. bukan murni dari RK Suswono kalau memang sudah ada sebelumnya untuk program gratis Dilanjutin ya? Betul. Sebenarnya ini sudah terjadi kesepakatan, kita komit untuk melanjutkan. Baik, kalau dari Bang Ciko kan ini hampir mirip juga sekolah gratis, kemudian juga transportasi ya. Betul. LRT, MRT juga akan digratiskan karena aglomerasi ya, sehingga Untuk bisa 15 kerja ya untuk 15 golongan. Bahkan lebih. Jadi pada prinsipnya gini, tadi sudah disampaikan ya, hal-hal yang sifatnya mendasar, yang menjadi hak azasi sesungguhnya bagi masyarakat, bagi warga, itu kita akan upayakan untuk bisa menggratiskan. Dan ini bukan suatu hal yang luar biasa, terjadi juga di semua negara. Kalau kita bicara soal transportasi gratis, lalu ada pertanyaan anggarannya dari mana, ya harus diadakan, harus ada political will untuk itu. Karena di seluruh belahan dunia manapun, namanya transportasi itu selalu disubsidi oleh negara. Kalau kita bicara negara yang semaju Singapura misalnya kan balik modalnya MRT-nya juga sekian puluh tahun, yang dimulai tahun 70-an bahkan baru tahun 90-an balik modal, mereka bangun lagi balik modal masih puluhan tahun ke depan dan lain-lain. Nah, ini memang sebuah keniscayaan yang harus terjadi, yang selama ini saya rasa juga dijanjikan oleh para paslon gubernur sebelum-sebelumnya ya kan, namun belum bisa terrealisasi. Banyak hal yang memang sudah dicanangkan oleh gubernur-gubernur terdahulu yang baik, tentunya mereka mungkin terbatas karena masa jabatan dan kemudian ada juga satu penyakit yang beredar nggak mau diterusin sama gubernur yang setelahnya. Nah, ini kita akan hilangkan itu. Jadi semua yang baik akan kita lakukan. Pendidikan gratis misalnya tadi sudah disampaikan 12 tahun itu kan wajib belajar sekarang. Namanya wajib ya harus digratis dong, ya kan, nggak bisa lo mewajibkan kemudian orang yang nggak punya uang tapi terus dia nggak sekolah terus apa mau dikasih sanksi gitu kan, nggak bisa begitu. Ini suatu hal yang memang harus dilakukan, tidak bisa tidak. Tapi lebih banyak yang akan muncul dari paslon kami, dan apabila Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah pelatihan-pelatihan gratis daripada hanya memberikan ikan misalnya kan, kita memberikan pancingnya gratis. Nah, ini yang kita lakukan. Targetnya lebih banyak ke generasi Z, generasi milenial dan kaum perempuan. Karena memang inilah kaum-kaum yang memang kita ingin giatkan untuk masuk ke dalam dunia kerja, dan kaum perempuan ini kan sebenarnya banyak bebannya ya, beban rumah tangganya, tapi kan kembali lagi sebenarnya mereka punya banyak waktu juga untuk bisa bekerja dari rumah, dari UMKM dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita lakukan di daerah-daerah melalui pelatihan-pelatihan di balai rakyat yang akan dikembalikan oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk di setiap kelurahan ada balai rakyat, menggiatkan lagi RPTRA, GOR-GOR dan lain-lain untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan itu. Tapi ada satu hal yang paling penting yang gratis masyarakat bisa dapatkan dari paslon kami adalah masyarakat bisa dapat gubernur dan calon gubernur terkeren yang belum pernah didapatkan selama ini secara gratis asal datang ke TPS dan memilih nomor 3 ya kan gitu. Bu Siti mungkin nggak mau kalah nih kan dari Darmakun juga kan ada program-program gratis, ada internet gratis yang paling nempel lah sejauh ini ya, internet gratis 1 Mbps untuk tiap warga. Lalu kemudian masuk JIS gratis, katanya masuk ke Taman Ismail Marzuki gratis. Ada program apa lagi? Bu Siti silakan. Ya, yang paling genuine dari paslon Darmakun adalah memberikan akses internet gratis 100 Mbps pada tiap kakak. Dan ini istimewanya hampir tidak mengeluarkan dana besar. Jadi siapa namanya Kunwardana maupun Darmakun sudah mengapproach pengusaha-pengusaha swasta atau asosiasi pengusaha jasa internet Indonesia. Ya kira-kira itu terdiri dari 60 operator. Nah, itu mereka kerjasama dengan Pemda. Jadi mereka akan menanam kabel optik namanya, kabel optik. Nah, itu kan dia harus menyewa ke Pemda, dan Pemda kemudian tukeran gitu sehingga harus memberikan 100 Mbps pada tiap kakak. Karena frekuensi itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat untuk membangun global city. Kalau global city dibangun tetapi masyarakat masih banyak yang tidak terakses dengan internet atau tidak punya wifi, itu
itu akan sangat tidak cocok. Nah, dengan akses internet 100 Mbps tersebut, ini akan menjadi suatu dasar, misalkan akan membantu orang-orang yang sedang belajar, di mana tadi kan pendidikannya gratis sampai SMA dan swasta, itu adalah program dari yang dahulu, dan kemudian kita juga gratis, kita juga beasiswa untuk mahasiswa menjadi sarjana, sehingga satu kakak itu at least ada satu sarjana. Nah, ini mereka juga sangat membutuhkan frekuensi atau wifi di rumah-rumah mereka, tapi cuma 100 Mbps. Tentu saja yang menginginkan lebih dari 100 Mbps, ya kalau mereka kuat bayar ya mereka menambah sendiri. Tapi 100 Mbps itu adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi Gen Z, bagi wanita-wanita, ibu-ibu, nenek-nenek. Mereka bisa berusaha dari rumah dengan wifi tersebut. Akan terbentuk suatu ekonomi digital. Kemudian anak-anak bisa belajar. Kita sudah tangkap, Bu. Intinya, Bu. Pulsa itu bayangin saja kalau satu kakak satu hari 100.000 atau 50.000. Anaknya 2 atau 3. Nah, kita bisa ngirit pengeluaran Bu. mereka. Nanti kita bergantian ya, Bu, ya. Jadi income. Baik, kita sudah tangkap maksudnya bagaimana kemudian integrasi ini sangat penting begitu ya bagi Dharmakun. Nah, nanti kita akan juga tanyakan Pak Jehansa, ini ada program-program gratis dari para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Nanti saya minta pendapatnya juga, apa yang kemudian menjadi perhatian mengenai hal ini. Usai jeda kami kembali saat lagi. Ya, saya ingin ke Pak Jehansa, ada sejumlah program gratis yang sebenarnya juga melanjutkan dari apa yang sebelumnya sudah ada ya? Gubernur-gubernur sebelumnya sudah lakukan. Catatannya apa Pak Jehansa mengenai program-program gratis ini? Apakah memang bisa terrealisasi dengan baik atau ada kendala-kendala lain misalnya? Ya, pertama-tama saya berusaha untuk menjadi berempati sebagai pemilih ya. Memang menarik sekali itu beberapa program gratis, wifi, angkutan dan sebagainya ya. Nah, namun ya tadi seperti Mas Alfa tanya itu bagaimana nanti dari sisi tata pemerintahannya, apa implikasinya. Nah, jadi pertama ya janganlah program-program gratis itu hanya untuk elektoral ya, mendapatkan suara saja, karena ini sudah jelas akan mendapatkan suara ya. Namun harus dilihat dari sisi tata kelola pemerintahannya. Ya, misalnya apakah memberikan beban fiskal ya. Nah, ini biasanya calon gubernur sudah melihat bahwa anggaran APBD di DKI Jakarta itu sangat besar, 80 triliun. Jadi rasanya bisa buat program gratis apa aja. Nah, ini jangan sampai begitu ya. Artinya perlu dikalkulasi, misalnya apakah misalnya transportasi umum gratis itu nanti justru membebani PT MRT misalnya, atau PT Jakarta Damri atau apalah ya yang memang dibiayai oleh APBD. Ya tolong dipilih saja mana-mana jalur yang paling sibuk, yang paling banyak penumpangnya begitu ya. Nah, kemudian kedua, jangan sampai program tersebut tidak menyentuh kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar masyarakat tadi misalnya berobat gratis, pendidikan gratis, itu saya pikir memang sudah pantas ya, karena itu kebutuhan-kebutuhan ini ya, basic needs. Dan pemerintah sifatnya itu public service ya. Nah, tapi tadi kalau misalnya wifi, nah itu juga untuk ya memang betul ya, generasi milenial, Gen Z itu sekarang menjadi basic need itu. Nah, ya ini memang kejelian dari tiap-tiap paslon untuk melihat apa kebutuhan dari segmen-segmen pemilih. Nah, jadi kalau ditanya kesiapannya, apakah pertanyaannya itu bisa berkelanjutan, itu poin ketiganya. Nah, kalau saya melihatnya anggaran APBD 80 triliun itu jauh lebih baik untuk membangun sistem. Artinya boleh gratis itu sebagai gimmick untuk elektoral ya. Tapi pada saat yang sama juga membangun sistem. Nah, itu yang paling penting itu, delivery system.
institutional development, capacity building. Nah, tadi menarik misalnya tadi ada program-program pelatihan. Nah, itu penting itu karena itu untuk jangka panjang ya ke depan ya. Iya, artinya Mas Jehansa melihat selain dari pelatihan, kemudian untuk sistem sendiri, apa yang paling sebenarnya dibutuhkan masyarakat Jakarta untuk program gratis yang mereka terima dan sesuai dengan kebutuhan? Ya tadi basic need tadi pendidikan, kesehatan, Oke. ya dan Ya. tempat tinggal. Nah ini kesehatan ini kan sudah memberikan contoh BPJS itu bangkrut karena lebih banyak orang sakit daripada kemampuan penerimaan dari iurannya begitu ya. Nah kenapa orang banyak sakit ya permukiman. Nah itu kan sudah ada dalam konstitusi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Nah ini bukan gratis dong, artinya sesuai dengan kemampuan, istilahnya itu rumah layak terjangkau. Dan beberapa gubernur dari mulai Pak Poke, Pak Sutioso dulu, sampai Pak Anies, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Jokowi, semua program-program perumahannya belum ada yang berkelanjutan tuh. Nah, baik. Baik, saya ingin coba menanyakan sesuatu ya. Saya ingin Mas Juanda dulu, Mas Juanda. Ini jangan sampai hanya jadi sebuah gimmick elektoral saja. Bicara di awal mungkin setahun jalan, tapi kemudian tahun kedua berhenti karena tidak ada dana dan sebagainya. Bagaimana supaya kemudian program-program gratis yang ditawarkan ini tetap berkelanjutan, Mas Juanda? Ya, betul. Ya, memang kita paham, Mas, jadi bahwa anggaran ini luar biasa besar di DKI dan Pak Ridwan Kamil tentu yang sebagai yang berpengalaman di wali kota dan di gubernur paham betul soal anggaran. Beliau akan menjaga bagaimana caranya belanja modal tetap tinggi, karena belanja modal itu multiplier efeknya tinggi, banyak gitu kan. Tapi memang masalah kesejahteraan ini jadi utama, karena ini jadi concern masyarakat. Jadi gimana caranya? Kita tahu ada 400.000 masyarakat miskin ya, yang pendapatan di bawah 700.000, ini yang kita bantu. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah masyarakat yang rawan miskin, Mas. Di Jakarta ya, hari ini ada masyarakat rawan miskin yang kalau kena PHK, dia tiba-tiba bisa jatuh miskin. Makanya itu kita harus membantu dengan jaring-jaring pengaman sosial gitu, Mas. Nah, bagaimana caranya agar menjaga tetap sehat anggaran? Tentu ada alokasi. Kita harus jaga anggaran belanja modal, misalkan gimana caranya tetap di 20-an%. Dulu waktu di Wali Kota Bandung hampir 30%. Pak Ridwan Kamil menjaga anggaran belanja modalnya. Tapi tetap bantuan-bantuan untuk masyarakat miskinnya tetap ada. Intinya bagaimana kecerdasan pemimpin memanage anggarannya. Supaya jangan sampai anggaran lebih banyak habis buat perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain. Kan kalau sesuai dengan kebutuhan tadi, itu benar-benar seperti pendidikan. Tapi kalau misalnya mengenai coworking space, apa jangan-jangan cuma memang untuk menarik elektoral saja? Karena tidak terlalu penting-penting banget gitu untuk digratiskan. Oh enggak juga, Mbak. Jadi begini, karena kita harus paham pola Gen Z dan generasi sekarang ya. Bahwa Gen Z hari ini ya, dan tantangan sekarang, tantangan digital ya, pengangguran kan salah satu mengatasi pengangguran. Satu, pertama caranya adalah investasi kan, gimana caranya membuka lapangan pekerjaan. Tapi sisi lain adalah bagaimana kita menghidupkan, menumbuhkan entrepreneurship, ya kan? Dan untuk menumbuhkan entrepreneurship, satu, kita sudah pelatihan. Kedua, harus ada inkubator. Ketiga, harus kita fasilitasi. Gimana caranya Gen Z ini yang punya talenta-talenta gitu ya, tapi belum ada modal nggak untuk bisa nyewa kantor, belum ada modal untuk hidup, kita fasilitasi. Gimana caranya dengan coworking? Dan coworking itu nggak harus mahal, Mbak. Kantor pemerintah kita banyak. Bayangkan ya, berapa? 267 kelurahan, 44 kecamatan. Kalau program seperti Jawa Barat digitalisasi berhasil, kertas-kertas tidak ada, akan banyak ruang-ruang yang efisien. Karena warga udah nggak perlu lagi kantor kelurahan kan, misalkan. Itu space-nya bisa kita buat jadi coworking space. Jadi diselipin-selipin aja gitu ya. Betul. Jadi aset-aset pemerintah yang ada, yang nganggur, yang kantornya dijadiin tumpukan kertas hari ini atau nggak jelas. Nah, kita bisa dirombak jadi coworking space ya kan? Dan menjadikan kopi gratis mah untuk APBD Jakarta mah aman lah gitu kan. Bisa ya. Iya. Bang Ciko susah nomor urut ya Bang ya. Bu Siti dulu ya. Bu Siti, kalau kita lihat tadi RK Susono dalihnya sudah punya pengalaman, wali kota, gubernur, begitu punya rekam jejak mengelola anggaran. Kalau dari Pak Darmakun seperti apa untuk bisa mengelola anggaran kan bukan suatu hal yang mudah nih untuk bisa agar program-program gratisnya bisa berkelanjutan. Bu Siti silakan. Iya. Jadi program gratis pada
apa namanya, infrastruktur digital. Infrastruktur digitalnya sangat dibutuhkan. Apakah itu untuk Gen Z, apakah itu untuk ibu-ibu, apakah itu untuk pelajar, dan untuk Global City. Kalau Global City tanpa adanya infrastruktur digital gimana? Yang rencananya Pak Suswono tadi, apa-apa sudah digital itu pemerintahnya doang. Tapi kalau rakyatnya nggak bisa mengakses kan juga kurang lengkap gitu. Dan menurut saya apa namanya, internet atau wifi itu menjadi kebutuhan dasar untuk masa-masa sekarang, apalagi masa yang akan datang. Tak seorang pun boleh ketinggalan dengan informasi maupun komunikasi. Jadi ini kita justru untuk mempersiapkan Global City itu adalah infrastruktur digital, itu adalah yang terpenting. Apakah itu untuk pendidikan, apakah itu untuk ekonomi digital, apakah itu untuk good governance yang digital, dan segalanya adalah membutuhkan itu. Dan itu harus dipenuhi dulu dengan 110 Mbps tiap kakak. Dan ini kita tidak sangat mengganggu APBD karena kita simbiosis mutualistis dengan para pengusaha, jadi dengan asosiasi pengusaha jasa internet Indonesia. Jadi kita sudah approach, sudah mengadakan suatu pertemuan-pertemuan, dan itu sudah jadi kerjasama yang akan dilakukan. Jadi tidak menggerus APBD. Paling-paling untuk connect saja dari APBD. Baik, Bu Siti, kami sudah tangkap. Kita bergantian ya Bu Siti ya. Itu kira-kira 100.000 per kakak, dan itu kita sudah itu kira-kira 270 miliar, dan itu sangat kecil kebutuhan itu dibandingkan dengan kegunaannya. Nah, selain itu kita juga punya gratis adalah BPJS kelas 3 itu gratis. Tapi untuk yang milik kelas 2 atau kelas 1 silakan bayar sendiri. Tapi untuk kelas 3 baik Bu Siti. Karena kalau sakit itu paling sangat membutuhkan. Nah, kalau sudah dibayarin BPJS-nya, kita bayarin BPJS-nya, maka anytime dia sakit dia akan bisa langsung mengakses rumah sakit. Itu. Oke. Baik, Bu Siti. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, giliran Bang Ciko. Kalau tadi kan juga sempat disinggung oleh Pak Jehansyah ya, bahwa pelatihan itu bagus. Tapi paling tidak mengolah anggaran APBD itu hingga benar-benar dibutuhkan memberikan kepada masyarakat secara gratis itu lebih sesuai dengan proporsinya. Jadi gini, ini pertanyaan yang kami tunggu-tunggu nih, karena rasa-rasanya yang punya jawaban yang konkret cuma dari paslon Mas Pram dan Bang Dul. Jadi Mas Pram dan Bang Dul ketika bicara soal anggaran Jakarta selalu mengatakan bahwa 85 triliun memang besar. Tapi besar untuk siapa? Kalau untuk Kota Bandung misalnya, untuk Jawa Barat mungkin dianggap besar. Tapi buat Jakarta kita sudah mengalami perjalanan selama era reformasi ini dengan APBD setinggi itu, dan banyak hal yang masih belum bisa terselesaikan. Banyak solusi-solusi yang masih tertahan karena memang dianggap kurang dari 85 triliun itu. Jadi ada dua hal yang akan dilakukan oleh Mas Pram untuk menaikkan anggaran. Satu, terkait dengan APBD-nya, bagaimana caranya supaya dana bagi hasil dari pungut pajak Jakarta itu ke pusat lebih tinggi dari yang sekarang. Jadi kalau kita mau jujur, pajak itu 70% dari orang Jakarta. PPh 21 itu 70% itu NPWP yang punya KTP Jakarta. Tapi selama ini hanya kembali ke Jakarta 5%. Target kita kembali ke 20%. Caranya gimana? Melobi pemerintah pusat. Dan ini adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh Mas Pram yang udah 10 tahun menjadi Menseskap, yang kemudian punya hubungan dekat dengan siapapun itu dalam pemerintahan dan tahu celah-celahnya bagaimana untuk bisa merealisasikan itu. Kalau kita bisa naikkan sampai ke 20% misalnya, secara keseluruhan APBD kita akan meningkat di angka 175 sampai 177 triliun per tahunnya, dan itu akan sangat bisa untuk bisa merealisasikan program-program tadi. Yang kedua adalah membentuk satu yang namanya Jakarta Fund as in dana ya, bukan fund menyenangkan. Ini meniru dari apa yang ada sekarang adalah Inafund yang melalui investment authority-nya investasikan dana dari APBN sekian triliun dan kemudian
beranak pinak sampai sekarang, yang dari tadinya dimulai hanya puluhan triliun menjadi sudah ratusan triliun kalau yang Indonesia Fund itu tadi. Nah, ini bisa dilakukan oleh DKI dengan caranya apa? Caranya mengambil dari silpa. Dari setiap tahunnya APBD kita pada akhir masanya itu ada silpa 5 sampai 6 triliun. Anggap aja kita ambil 2 sampai 3 triliun. Nah, kemudian kita melakukan investasi itu. Caranya apakah ada payung hukumnya? Harus diperjuangkan. Memang harus ada political will, tapi ini bisa dilakukan dan Bapeda bisa menjadi pengelolanya itu. Nah, itu yang akan kami lakukan sehingga nanti juga semua program yang kami tawarkan menjadi masuk akal karena ada jawabannya terkait dengan anggaran itu. Baik, nanti saya ingin kembali ke Pak Jansa mengenai anggaran 85 triliun untuk Jakarta ini, benar apakah memang masih dirasa kurang? Karena kalau melihat dari rekam jejak sebelum-sebelumnya ternyata memang begitu ya Bang ya? Betul. Masih terasa kurang. Nah, ini kurangnya di mana nanti Pak Jansa mungkin bisa menanggapinya. Usai jeda tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Baik, saya ingin langsung ke Pak Jansa. Pak Jansa, kalau kita lihat 85 triliun untuk APBD Jakarta masih dirasa kurang kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ini sebenarnya titik poinnya ada di mana sih kemudian masih terus dirasakan kurang tiap tahunnya? Ya mungkin karena kebutuhan warga kota metropolitan itu lebih banyak ya kebutuhan biayanya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan daerah lain ya, Jakarta paling tinggi. 85 triliun itu. Nah, persoalannya tinggal bagaimana pemerintah DKI itu, Pemprov DKI itu mengalokasikannya. Misalnya ya, pendapatan itu kan banyak dari misalnya pajak kendaraan ya, itu selalu cukup besar angkanya itu. Kemudian dari pajak hiburan ya, itu memang di Jakarta lah pusatnya ya. Nah, namun pelayanan terhadap warga masyarakat ya ini yang kurang. Jadi kesannya seperti Pemprov DKI itu hanya ingin melayani para pemberi pajak ya, bisnis ya, kendaraan dan sebagainya. Nah, ini pada satu ketika nanti satu titik akan tidak berkelanjutan karena warga masyarakatnya nanti ya misalnya buang sampah sembarangan di sungai. Ya, sampai saat ini beberapa gubernur terakhir juga belum mampu mengatasi permukiman kumuh, pengolahan sampah dan sebagainya ya, suplai air bersih. Ada lebih kurang 3 juta penduduk Jakarta itu yang tinggal di permukiman kumuh. Nah, ini kan harusnya menjadi tantangan ya, bagaimana anggaran yang cukup besar itu digunakan untuk membangun tadi ya delivery system. Apakah misalnya sampai sekarang aja UPT Rusunawa Jakarta itu selalu rugi ya, puluhan miliar sampai ratusan miliar itu gara-gara penyewanya itu tidak bisa membayar dengan dengan cukup tinggi ya, menjadi beban lah ya pengelolaan Rusunawa. Nah, apakah cara seperti ini akan diteruskan? Baik, kita ke Mas Juanda. Itu tadi PR besar banyak yang disebutkan oleh Pak Jansa ya. Salah satunya juga tadi perumahan yang kumuh, kemudian juga anggarannya itu kan sebenarnya ya besar, tapi ternyata juga banyak juga terrealisasi dan juga tidak terrealisasi pengeluarannya karena banyak juga gitu. Ya, pertama Mbak, bagi kami setuju dengan Pak Jihan ya. Jakarta ini kalau dibanding dengan daerah luar biasa besar ya. Cukup sebetulnya andaikan kita pintar mengelola anggaran. Jangan sampai ada anggaran yang duplikasi, yang boros, tidak tepat sasaran. PR-nya juga itu banyak luar loh. biasa ya. Nah, saya setuju memang masalah pemukiman ini penting. Makanya salah satu program utama adalah membuat pemukiman hunian yang layak dan terjangkau. Dan strategi dari Paslon Ridho adalah kita ingin memanfaatkan bagaimana caranya aset pemerintah seperti pasar-pasar itu yang sekarang single use hanya untuk pasar, kita jadi mixed use. Harus ada perumahan-perumahan, hunian vertikal, apartemen-apartemen yang memang disasarkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah supaya warga Jakarta jangan sampai terus terdesak ke pinggir gitu ya. Sampai harus keluar Jakarta karena memang tidak mampu membayar. Pemerintah harus hadir, menyediakan hunian layak terjangkau, manfaatkan aset-aset pemerintah yang idle, manfaatkan yang baru fungsinya hanya satu menjadi multifungsi. Karena memang kota yang baik harusnya kota yang gimana caranya orang itu hidup, bekerja dan memenuhi kebutuhannya dalam area yang dekat, jangan sampai berjauhan itu. Baik, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti sekaligus closing statement mengenai anggaran APBD Jakarta 85 triliun terasa besar, tapi kemudian ternyata kebutuhannya juga banyak. Bagaimana kemudian nanti strategi untuk mengelola anggaran tersebut, Bu Siti? Ya,
selama ini yang menjadi gubernur itu kan selalu dari partai politik, sehingga dari satu gubernur ke dua sampai sekarang pun kebijakannya selalu ya hampir sama. Nah, kalau kita coba dengan yang independen, membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbeda, kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat, pasti bentuknya akan berbeda, pasti lebih efektif dan efisien. Karena selama ini menurut saya kebijakan-kebijakan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Jadi masih pada pembangunan fisik dan sebagainya. Sehingga terjadilah seperti saat sekarang ini, apalagi setelah terjadi COVID. Waduh, banyak PHK, banyak pengangguran dan sebagainya. Dan masih business as usual dalam mengatur kebijakan. Jadi kita membutuhkan good governance yang fresh, yang berwajah baru untuk mengatur hal tersebut. Tentu saja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, Bu Siti. Jadi good governance-nya. Jadi saya tekankan pada good governance-nya supaya tidak bocor ke sana kemari. Dan mungkin kesempatannya independen itu tanpa cawe-cawe dari partai politik. Itu kemungkinan. Bu Siti, mohon maaf bergantian Bu Siti. Baik. Gantian Bu. Baik, Bu Siti. Terima kasih Bang, silakan. Jadi prinsipnya gini, tadi bagaimana cara memanage anggaran itu sendiri. Yang kedua, bagaimana meminimalisir kebocoran. Ya saya setuju kalau kita memanfaatkan aset-aset pemerintah untuk membangun tempat-tempat baru yang dibutuhkan. Tadi seperti rusun, hunian, dan lain-lain. Nah, sesungguhnya itu kan juga bukan hanya terjangkau ya. Karena kan mentalitasnya atau spiritnya adalah mereka menghuni bukan berinvestasi. Jadi sesungguhnya yang charge atau yang dibebankan biaya kepada penghuni adalah hanya service charge, hal-hal yang sifatnya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan lain-lain ketika mereka menghuni tempat itu. Nah, tapi yang kedua tidak dapat terelakkan lagi bahwa APBD kita harus naik, ya kan? Nah, dari pendapatan tadi, pendapatan pajak yang akan kita perjuangkan bagaimana supaya mendapat 20% dari bagi hasil yang selama ini warga Jakarta PPh-nya udah disedot oleh pemerintah untuk di pusat dan lain-lain. Nah, ini yang memang harus kita perjuangkan sehingga itu bisa hampir dua kali lipat, bahkan 2 kali lipat dari APBD yang sebelumnya. Dan tadi juga memanfaatkan Silpa tadi sekian T untuk taruh di Jakarta Fund untuk diinvestasikan tempat-tempat lain sehingga itu bisa beranak pinak dan kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang memajukan kesejahteraan. Bisa naik berapa tuh APBD kalau itu sukses? Kalau yang pertama, kalau dari bagi hasil pajak aja itu bisa naik ke 176 triliun dari 85 triliun. Jadi semua yang akan kita masukkan ke dalam program itu bukan sekedar angan-angan tapi bisa sangat terrealisasi. Dan ini kami sangat positif dan ide dari Mas Pram ini mungkin yang paling cocok untuk melaksanakannya adalah Mas Pram karena beliau memang paham betul terkait ini ya kan. Masuk-masuknya alurnya gimana dan hubungan semua orang, semua kalangan di pemerintahan dan mudah-mudahan ya ini terwujud lah. Dan tadi yang paling penting ya, gratisnya yang paling penting dari kita adalah warga Jakarta dapat gratis gubernur dan wakil gubernur paling hebat yang selama ini belum pernah didapat. Gitu. Termasuk jubirnya juga ya. Baik, nanti kita akan tunggu ya. Apakah kemudian program-program gratis yang ditawarkan ini bisa direalisasikan? Yang paling penting bisa berkelanjutan, tidak berhenti di tengah jalan. Terima kasih semuanya Bang Ciko, terima kasih Bu Siti, terima kasih Pak Jahansa. Nanti kami akan kembali dengan perbincangan seputar Indonesia melawan Bahrain yang akan terjadi pada malam hari ini. Tapi nanti di segmen selanjutnya kita jeda dulu. Nanti saya kasih kesempatan Anda bagi yang belum mandi dulu silakan nanti kembali lagi untuk nonton. Kita jeda dulu. Kami kembali setelah itu di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.